Halo Sobat Sehat, ketemu lagi dengan saya, Abdul. Menurut Sobat Sehat, orang yang tadi itu mengidap penyakit apa ya? Yap, betul sekali, diare. Diare adalah salah satu penyakit yang sering dipandang sebelah mata oleh masyarakat Indonesia. Tapi dari data yang saya dapatkan, menurut WHO, sekitar 2 miliar kasus diare terjadi setiap tahunnya pada orang dewasa. Dan di Indonesia sendiri, diare ini merupakan penyebab kematian nomor 2 pada balita dan nomor 5 pada segala umur. Jadi kita bisa pastikan bahwa diare ini walaupun sering dianggap remeh, tetapi ternyata memiliki dampak yang sangat besar hingga kematian. Karena itu saya ingin memberikan tambahan dan juga berbagi edukasi kepada teman-teman sekalian, sehingga kita bisa mengetahui lebih lanjut tentang apa itu diare. Jadi simak video selanjutnya dengan seksama. Sampai jumpa. Baik, kali ini kita akan membahas tentang diare. Pertama, apa sih itu diare? Diare adalah suatu kondisi di mana seseorang buang air besar dengan konsistensi lembek atau cair, bahkan dapat berupa air saja, dengan frekuensi yang sangat sering, mungkin bisa 3 kali atau lebih dalam sehari. Itu pengertian diare menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia. Sedangkan menurut WHO, penyakit diare adalah gejala umum di mana penderita buang air besar lebih dari biasanya, dan konsistensi tinjanya itu biasanya encer, dengan berat tinja lebih dari 200 gram atau kurang dari 200 gram, tapi buang air besarnya lebih dari 3 kali sehari dengan tinjanya yang berlendir atau mungkin berdarah. Lalu, penyebabnya apa aja sih? Untuk penyebab diare sendiri itu terdiri dari 2 golongan secara umum, yaitu ada yang infeksi dan juga non-infeksi. Untuk yang infeksi, itu bisa disebabkan oleh infeksi bakteri seperti E. coli, virus seperti rotavirus, parasit seperti protozoa, dan jamur seperti Schistosoma spp. Sedangkan yang untuk non-infeksi itu bisa terjadi karena keracunan makanan, malabsorpsi karbohidrat, lemak, dan juga protein, alergi, dan terakhir imunodefisiensi. Lalu, gejalanya apa aja sih? Menurut Widiono, beberapa gejala untuk diare itu ada 2, ada gejala umum dan juga gejala khusus. Untuk gejala umumnya itu bisa berupa berak cair atau lembek, muntah, demam, dan juga gejala dehidrasi seperti mata cekung, ketegangan kulit menurun, apatis, atau bahkan gelisah. Sedangkan untuk gejala khususnya itu terdiri dari 2. Pertama ada fibrokolera, di mana diare hebat dengan warna tinja seperti cucian beras dan juga berbau amis. Dan juga disenteriform, di mana tinja berlendir ataupun berdarah. Selanjutnya, bagaimana sih cara kita deteksi dini? Itu bisa dilakukan dengan 2 cara, yaitu bertanya dan juga melihat. Bertanya. Pertama, berapa kali sih dia buang air besar dalam sehari? Lalu apa tinjanya ada darah atau tidak? Lalu apakah dia muntah atau tidak? Lalu selanjutnya adalah dengan melihat. Dengan cara melihat bagaimana keadaan umumnya, apakah dia sadar atau tidak sadar? Apakah dia lemas atau sering mengantuk? Lalu apakah dia terlihat gelisah? Lalu jika kita berikan minum, apakah dia mau minum? Dan jika dia minum, apakah dia tampak haus atau tampak malas minum? Lalu lihat matanya apakah cekung atau tidak? Lalu kita lakukan cubitan pada kulitnya, lalu lihat apa kulitnya akan kembali dengan cepat atau tidak. Itu sekitar 2 detik. Selanjutnya, bagaimana sih cara pencegahannya? Untuk pencegahan diare sebenarnya cukup mudah. Pencegahan diare itu dapat diupayakan dengan berbagai cara umum dan khusus seperti imunisasi. Untuk cara umumnya sendiri, itu bisa dilakukan dengan peningkatan higienisitas dan juga sanitasi. Karena peningkatan higienis dan sanitasi dapat menurunkan insiden diare. Misalnya saja jangan makan makanan sembarangan, khususnya makanan mentah, lalu mengkonsumsi air yang bersih, khususnya yang sudah direbus terlebih dahulu, dan jangan lupa untuk mencuci tangan sebelum atau setelah beraktivitas khususnya. Jadi untuk pencegahannya sebenarnya sangat mudah, hanya dengan menjaga makan, mencuci tangan, menjaga minum, dan juga hindari dehidrasi. Lalu bagaimana sih pengobatannya jika kita sudah terpapar dengan diare? Untuk pengobatan diare sendiri, itu ditujukan untuk menggantikan cairan dan elektrolit tubuh yang hilang akibat diare dan muntah. Untuk pengobatannya itu terdiri dari 4 poin, yaitu yang pertama adalah dehidrasi, di mana kita akan memberikan oralit pada masa awal terjadinya diare untuk menggantikan cairan tubuh yang hilang. Lalu pemberian suplemen zinc, di mana ketika kita diare kita akan kehilangan zinc. Pemberian zinc ini mampu menggantikan kandungan zinc yang telah hilang dan mempercepat penyembuhan diare. Lalu pemberian nutrisi yang adekuat, dan terakhir penggunaan antibiotik yang selektif.
di mana antibiotik ini sebenarnya hanya diberikan ketika ada indikasi, dan tidak sembarangan antibiotik yang bisa kita berikan. Dianjurkan untuk berkonsultasi kepada dokter untuk memberikan antibiotik yang tepat. Sekian dari penjelasan atau pemberian informasi dari saya. Terima kasih. Tadi adalah pemberian edukasi informasi tentang diare dari saya. Kepada teman-teman, tetap jaga kesehatan dan juga selalu ingat, lebih baik mencegah daripada mengobati. Dadah Sobat Sehat!